Halo everybody, kembali lagi bersama saya yang tentu akan kembali ngebacot sebuah film lagi berjudul Babadook tahun 2014, disutradarai oleh Jennifer Kent. Film horor ini mungkin akan mempengaruhi mental dan psikologis Anda. Maka dari itu, pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, jauhi keramaian, ketatkan celana dalam, jangan pernah semangat dan tetap putus asa, dan jadilah beban keluarga. Kita bacot lagi guys ya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah mimpi buruk seorang janda lapuk bernama Emilia. Mimpi tersebut tentang sebuah kecelakaan yang terjadi pada 7 tahun lalu, yang telah merenggut nyawa suaminya bernama Oscar. Peristiwa itu terjadi ketika ia hendak melahirkan anaknya di rumah sakit. Sementara itu, cabang bayi yang dikandungnya waktu itu kini sudah ganjil 7 tahun usianya. Dia bernama Samuel. Pada malam itu, Sam juga bermimpi telah didatangi sosok monster menyeramkan, sang penunggu lemari. Sebagai ibu, tentu Emilia mencoba menenangkan putranya dan meyakinkan Sam bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Tak lama kemudian, Sam pun tertidur dengan cerita dongeng yang dibawakan ibunya. Esok pagi pun cungol. Sam bangun lebih awal, sementara Emilia masih terbaring di kasur. Tiba-tiba, ia dibangunkan dengan suara berisik di lantai bawah. Lalu dia pun menghampirinya. Rupanya Sam ada di sana, terlihat membawa senjata di punggungnya yang baru ia rakit, dan Sam berkata, "Akan kulawan monster itu." Nampak agak khawatir, Emilia pun menyuruh Sam agar segera melakukan mimpi buruk tentang monster itu. Sam yang kelihatan mucil malah mengelucu di hadapan ibunya dengan kostum ala-ala pesulap. Don't do that. Selang beberapa saat, Sam pun diantar Emilia ke sekolahan. Di sela kesibukannya sebagai janda lapuk anak satu, Emilia juga bekerja di sebuah panti lanjut usia. Amelia, your son's school is on the phone. Ketika sedang bekerja, Emilia kedatangan pihak sekolah dan memanggilnya karena ditemukan benda aneh di dalam tas milik Sam. Rupanya diam-diam Sam telah membawa senjata rakitannya tadi. Sementara pihak sekolah menganggap Sam yang super mucil ini berpotensi membahayakan anak-anak lainnya. Dan Emilia harus terpaksa menelan kekecewaan atas pemberhentian Sam dari sekolah tersebut. Sikap Sam yang tak biasa anak lainnya ini mulai mendapat reaksi tak menyenangkan dari orang tua siswa lainnya. Bahkan adik Emilia sendiri yang bernama Claire, dia pun mengetahui permasalahan kelakuan Samuel hingga Ruby anaknya tidak mau merayakan ulang tahunnya bersama Samuel. Pada malam hari, seperti pada kebiasaan Emilia membacakan buku cerita untuk Sam, dan malam itu Emilia pun akan membacakannya. Namun kali ini Sam bebas memilih buku apa saja yang ia sukai. Kemudian Sam pun mengambil sebuah buku besar berwarna merah dari dalam rak. Sejenak Amelia kaget, karena baru kali ini dia melihat buku tersebut dan tidak memiliki itu sebelumnya. Sebentar saja Amelia membaca buku tersebut, sudah terasa bahwa cerita di buku itu sangat menyeramkan. Buku itu menceritakan tentang makhluk menakutkan yang tinggal di dalam lemari. Makhluk tersebut bernama Babadook, dan apabila lemari berbunyi duk duk duk, itu tandanya ia ada di sekitar kita. Tetapi jika suaranya dung dang 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 tenenet tet plak, itu tandanya ada orkes dangdut. Lanjut. Ilustrasi yang ada di buku tersebut membuat Sam jadi histeris ketakutan, karena dia yakin bahwa monster yang selama ini ada di mimpinya adalah makhluk tersebut, yaitu Babadook. Sam terus meyakinkan ibunya bahwa di rumahnya ada monster Babadook. Namun Emilia tetap berusaha agar Sam tidak terlarut dalam cerita tersebut. 7
7 tahun tanpa sosok suami adalah hal yang cukup menyiksa bagi Emilia. Terlebih lagi, akhir-akhir ini Sam anak semata wayangnya ini sering ketakutan di saat malam menjelang. Di tengah rumah, Emilia mencoba melipur rasa sepinya sambil menonton TV. Namun, tayangan itu justru mengundang dia akan adanya sebujur kehangatan. Dan apalah dikata, hanya dengan bermodalkan mesin hair dryer, Emilia berusaha menyalurkan bakat terpendamnya tersebut. Singkat cerita, siang pun tiba. Emilia kembali pada aktivitas rutin di tempat kerja sebagai pramusaji, sambil membuang kepenatan yang merundungnya beberapa hari ini. Namun lagi-lagi, Claire mengeluhkan kejanggalan atas sikap Sam yang tak henti-hentinya menceritakan tentang sosok menyeramkan pada Ruby keponakannya. Sesampainya di rumah, akhirnya Emilia sadar bahwa biang sebab dari semua ini adalah buku misterius itu. Lantas dia menyobek dan membuangnya ke tempat sampah. Semenjak itu, kehidupan sosial dan kejiwaan Emilia pun mulai terpengaruh. Beban kehilangan suami pun belum juga sirna. Ditambah lagi, kali ini dia hampir stres karena memikirkan kelakuan aneh anaknya itu. Dia bahkan sampai mengunjungi dokter untuk meminta obat tidur untuk Sam agar Emilia bisa menenangkan dirinya. Namun pada faktanya itu tidak berhasil. Pada suatu malam mencekam, ketidakpercayaan Emilia pun terjawabkan. Karena tak diduga sosok Babadook itu benar-benar menampakkan wujudnya. Keadaan Emilia pun makin parah, wajahnya makin pucat lesu karena kekurangan tidur. Sementara Sam seringkali menjadi bulan-bulanan kemarahannya. Keadaan pun bertambah parah. Emilia pun berhalusinasi ada banyak kecoa di badannya saat dia mengemudi, sehingga di luar kendalinya dia menabrak mobil seseorang. Dia pun pulang ke rumah dengan susah payah dan hanya satu tujuan Emilia, yakni tidur. Tapi keinginan tidur dengan tenang tidak juga ia dapatkan, karena Sam terus mengganggunya karena suara di mimpi itu terus terdengar di telinganya. Sam sempat bermaksud memanggil tetangganya untuk menemani mereka malam itu, namun yang ada malah dimarahi habis-habisan. Antara sadar dan tidak sadar, Emilia pun bertemu suaminya di ruangan basement. Namun saat diminta untuk menyerahkan anaknya, Emilia pun akhirnya menyadari bahwa sosok itu bukanlah suaminya, melainkan hanya tipuan Babadook untuk menjebaknya. Lantas Emilia berlari ke dalam rumah, kemudian sosok monster itu nampak jelas di penglihatan Emilia dan berhasil merasuki jiwanya. Dengan wajah beringas, Emilia secara utuh sudah berada dalam kendali Babadook. Di sisi lain, seekor anjing kesayangan Sam mencium adanya makhluk astral di balik tubuh Emilia dan tak henti-henti menggonggonginya. Dalam seketika, si anjing itu lehernya patah karena diremas oleh Emilia. Begitupun dengan Sam, ia kocar-kacir menghindari ibunya sendiri. Namun beruntung, si Sam sadar bahwa yang dihadapinya bukan sosok ibunya, melainkan adalah sosok iblis Babadook yang bermaksud untuk membunuhnya. I just wanna smash your head against the... Dad, you're not my mother! Sam hampir saja berhasil dicekik ibunya, namun kembali melawan balik dan menusuk kaki ibunya dengan pisau. Namun pengejaran Emilia pun berakhir di ruang basement pada perangkap yang Sam pasang sebelumnya. Tapi sayangnya Sam hanyalah seorang anak kecil. Emilia kembali mencekiknya, tetapi dalam diri Emilia sempat terjadi peperangan dengan Babadook yang ingin membunuh Sam. Dan Emilia yang sejatinya sangat menyayangi anaknya seketika memuntahkan darah hitam keluar dari mulut Emilia. Akhirnya Emilia dapat menyingkirkan Babadook yang merasuki dirinya. Tapi walaupun begitu, Babadook ternyata belum pergi. Babadook pun berkali-kali melempar dan membenting Sam. Menyaksikan kejadian itu, Emilia lantas menantangnya dan menanyakan apa yang Babadook inginkan.
Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok suaminya yang berbicara seperti saat mereka terakhir bertemu, dan seketika kepalanya terbelah. Kemudian dari kegelapan kini muncul sosok sayap Babadook. Amelia yang sudah muak dengan semua ini pun akhirnya berani melawan Babadook dengan berteriak mengusirnya. Alhasil sayap Babadook pun menghilang dan muncul pakaian Babadook yang jatuh ke lantai. Saat Amelia ingin menyentuh baju Babadook yang ada di lantai, sang Babadook lari kembali ke dalam basement rumah. Pasca kejadian semalam, pagi-paginya datang 2 orang utusan sekolahnya Sam. Mereka memanggilnya kembali untuk masuk sekolah bersama teman-temannya. Situasi di rumah Amelia pun kembali tenang seperti sedia kala. Dengan semua yang telah terjadi, Amelia dan Sam kini sudah memaklumi keberadaan Babadook di basement mereka. Dan di akhir film terlihat mereka berdua sedang mengumpulkan cacing untuk persiapan makan Babadook. Tamat ending yang membabadukan. Secara keseluruhan film ini cukup menghibur dan membabadukan. Namun saya rasa tujuan dan asal-usul Babadook di sini kurang terlalu diceritakan secara detail. Tapi ya berhubung ini film horor, jadi yang terpenting takut aja gitu. Dan pesan moral dan hikmah yang dapat kita ambil adalah baca doa sebelum tidur. Adios.